Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan buat video tentang apa itu demokrasi konstitusi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan pengertian dari konstitusi. Konstitusi itu adalah hukum dasar tertinggi dalam suatu negara. Di Indonesia, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi itu memiliki tujuan. Yang pertama, membatasi kekuasaan pemerintah. Yang kedua, mencerminkan identitas nasional. Dan yang ketiga, itu melindungi hak warga negara. Jadi itulah pengertian dan tujuan dari konstitusi. Nah, tadi kan udah dijelasin apa tujuan dan pengertiannya. Kamu tahu nggak apa fungsi dari konstitusi itu? Nah, sebenarnya konstitusi itu yaitu mengatur struktur lembaga, pembagian kekuasaan, serta hak dan kewajiban warga negara. Semua kebijakan itu adalah dari keputusan pemerintah undang-undang yang sesuai dengan konstitusi. Oleh karena itu, konstitusi berfungsi sebagai pedoman sekaligus pembatas kekuasaan. Tanpa konstitusi, kekuasaan bisa berjalan sewenang-wenangnya. Oke, sampai sini kamu paham kan? Paham, terima kasih. Apa sih itu konstitusionalisme? Konstitusionalisme adalah paham bahwa kekuasaan harus dibatasi oleh hukum. Artinya, siapapun yang berkuasa tidak boleh bertindak semaunya, meskipun ia dipilih melalui pemilu. Tujuannya itu buat apa sih sebenarnya? Tujuannya itu adalah mencegah tirani dan melindungi hak-hak rakyat. Sebuah negara bisa disebut demokratis jika para pemimpinnya tunduk pada konstitusi, bukan berada di atas konstitusi tersebut. Contohnya itu kayak ketua kelas yang nggak bisa membuat aturan sendiri tanpa kesepakatan bersama. Paham kan? Paham. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang terdokumentasi atau berbentuk naskah, seperti Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dan Konstitusi Amerika Serikat. Sedangkan konstitusi tidak tertulis, yaitu tidak terdokumentasi berbentuk naskah, melainkan dari kebiasaan, konvensi, dan pengadilan seperti di Inggris. Walaupun berbeda bentuk, konstitusi tertulis dan tidak tertulis memiliki tujuan yang sama, yaitu membatasi kekuasaan dan melindungi rakyat. Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali amandemen pada 1999 sampai 2002 selama masa Orde Baru yang kekuasaannya berpusat. Amandemen ini sangat penting untuk memperbaiki pada sistem negara supaya kekuasaan tidak berada pada satu tangan orang lagi. Pada amandemen ini muncullah aturan baru seperti pada masa jabatan presiden maksimal dua periode, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan DPRD, serta adanya sistem checks and balance yang lebih jelas. Intinya, amandemen ini dilakukan supaya mekanisme pemerintahan lebih demokrasi dan lebih transparan. Kamu tahu nggak sih apa itu supremasi konstitusi? Nggak tahu. Jadi, supremasi konstitusi adalah hukum tertinggi yang ada di dalam negara dan wajib ditaati oleh semua pihak, termasuk presiden dan juga lembaga negara. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ini membuktikan bahwa dalam negara demokrasi modern yang berkuasa bukanlah manusia tetapi hukum. Demokrasi memberikan suara kepada rakyat, tetapi konstitusi memastikan bahwa suara itu tetap adil. Sekian dari video kami. Oleh karena itu, menjaga konstitusi berarti menjaga demokrasi. Semoga kalian dapat memahami apa itu konstitusi dari video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya sebagai editor bertanggung jawab dalam proses editing agar video ini tersampaikan dengan jelas dan menarik. Sekian dari saya, terima kasih.